Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada hari yang ke-15 bulan suci Ramadan, yang menurut kabar bahwa malam 15 Ramadan akan terjadi dukhon atau suara gemuruh atau akan terjadi kiamat katanya. Tapi alhamdulillah itu semua adalah berita-berita hoax yang belum akan terjadi pada Ramadan tahun ini. Kita diberikan kesehatan, keafiatan, melaksanakan puasa Ramadan dengan izin Allah. Insya Allah kita akan menyelesaikan Ramadan sampai akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia dan agung. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemuliaan Al-Quran ada pada diri Nabi, dan Al-Quran itu turun pada bulan suci Ramadan. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka kita insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nantinya. Hadirin ma'asyiral muslimin, yang akan menjadi pembahasan kita yaitu tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya malam turunnya Al-Quran. Sepakat ulama mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul usianya 40 tahun. Kemudian berdakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, maka usia meninggalnya Rasul adalah 63 tahun. Jadi Islam ini dibawa oleh baginda Rasul selama 23 tahun, hadirin. Artinya bahwa kalau Al-Quran menjelaskan tentang nuzulul Quran, maka berbarengan dengan diangkatnya baginda Rasul menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Tentang nuzulul Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan secara umum dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana unzila fihi, diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Ada tujuannya, apa fungsi hikmah daripada diturunkannya Al-Quran? Tujuan daripada Al-Quran diturunkan, pertama, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, wabayyinatin minal huda, menjadi petunjuk bagi orang yang sudah mendapatkan petunjuk karena Al-Quran. Yang ketiga, wal furqan, Al-Quran itu adalah Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Hadirin ma'asyiral muslimin. Kemudian penjelasan kedua tentang nuzulul Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya aku, kata Allah, anzalnahu, telah menurunkanku Al-Quran, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Artinya Al-Quran turun di bulan suci Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Setahu kita malam Lailatul Qadar itu yaitu asyrul awakhir min syahri Ramadan, 10 terakhir daripada Ramadan, 21 sampai akhirnya. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam-malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29 itu malam Lailatul Qadar. Kalau Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maka tidak lepas dari malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Hadirin ma'asyiral muslimin. Kemudian Al-Quran itu turun, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, sesungguhnya Al-Quran itu aku turunkan pada malam yang mubarakah. Apa malam mubarakah itu? Terjemahannya, tafsirnya, malam mubarakah itu adalah malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Hadirin ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat usia baginda Rasul 40 tahun sejak menerima wahyu menjadi nabi dan rasul, menerima wahyu turunnya Al-Quran, maka ulama mengkaji dengan ijtihadnya masing-masing. Maka ada seorang ulama besar bernama Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri menghitung mundur tentang kapan turunnya Al-Quran. Pada saat itu dalam keterangannya, kalau pada malam Lailatul Qadar awal-awal baginda Rasul diangkat menjadi nabi dan rasul, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 21, 23 dan seterusnya. Maka usia nabi pada saat itu berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari. 40 tahun 6 bulan 12 hari. Bertepatan malam Lailatul Qadar itu menurut penelitiannya yaitu pada tanggal 10 Agustus 660 Masehi. Itulah tempat turunnya Al-Quran. Kalau secara hitungan Masehi, baginda Rasulullah pada saat itu berusia 39 tahun 3 bulan 12 hari. Hadirin ma'asyiral muslimin, asalnya Lailatul Nuzulul Quran itu turun keterangan daripada sahabat Rasul yang bernama Qatadah. Qatadah bertanya kepada Rasul awal-awal diangkat jadi nabi dan rasul, kemudian Rasul berpuasa saat itu. Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasul menjawab bahwa hari Senin itu hari kelahiranku dan hari Senin itu turunnya Al-Quranul Karim. Artinya kalau hari Senin itu diturunkannya Al-Quranul Karim, maka benar kata Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan dalam kitab Sirah Nabawiyah bahwa tepatnya Lailatul Qadar itu atau turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar tanggal 21 Ramadan pada tahun kenabian pertama baginda Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul. Hadirin ma'asyiral muslimin. Pendapat yang kedua, Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 774 Hijriyah atau sekitar dari tahun sekarang pertengahan tahun 1441 tahun pertengahan dari tahun itu, bahwa Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah, yaitu
bahwa ada seorang sahabat bernama Al-Waqidi. Kemudian Al-Waqidi meriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir, wahyu pertama kali turun pada hari Senin tanggal 17 Ramadan, yaitu 17 Ramadan atau 12 Ramadan. Itu dari penelitian